gotta get up. Gotta face all the storms we're up against and down. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mengucap syukur kalau pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama ibadah, memuji, menyembah Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang penuh kasih. Dan kita percaya pada saat ini kasih-Nya akan dicurahkan atas kita. Amin. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas kita. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Bapa, kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami menyembah-Mu, kuasa mukjizat-Mu Kau nyatakan atas kami. Dan pada saat kami menyembah, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Kau hibur. Bahkan yang berputus asa, kami percaya pada saat ini mendapat pengharapan yang baru, semangat yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau bertata atas pujian penyembahan kami, dan Kau berdaulat Tuhan atas ibadah kami. Bawah kami Tuhan, bawah kami lebih lagi menikmati kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Kau limpahkan atas setiap kami. Yes.
kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan lagi. Kita percaya di saat kita memuji ada terobosan terjadi. Kau mentarikku, terangi hidupku. Sinari gelapku, kaulah pelitaku. Saat ku lemah berbeban berat, kau beriku kekuatan. Amin. Saat ku jauh terhilang arah, kau tuntun jalanku. Ku tak mau jauh, jauh darimu. Katakan, ku tak mau lepas, lepas darimu. Kau pegang tanganku, kau pimpin langkahku, kau nafas hidupku. Kaulah kuat kami, kaulah kuatku, yang menopangku, kau harapan. Ku tak mau jauh, ku tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Kau pegang tanganku, kau pimpin langkahku, kau nafas hidupku. Kaulah kuat kami, kaulah kuatku, yang menopangku, kau harapanku, kau harapanku, kau harapanku. Yesus adalah harapan kami, kau harapanku, kau harapanku. Serukan kau harapanku, kau harapanku. Sama-sama kita nyanyikan. Kau harapanku. Engkaulah harapan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau memegang tangan kami, Engkau memimpin setiap langkah hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan. Let's go, turn it up. The sound of praise not loud enough. You are the light that shine. You are the love that save. When the times are hard, I know God you're enough. The hope in the coldest night, I walk by faith, rejoice in the light. Na 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 na. Katakan. Na 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 na.
kasih, anugerah-Mu Tuhan yang terus Kau limpahkan sepanjang hidup kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Buah Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut,
kasih-Mu nyata dalam setiap dari kehidupan kami Tuhan. Jika kami boleh ada pada hari ini, kami percaya tangan-Mu menyertai kami. Engkau Allah yang melindungi kami, berkat anugerah-Mu nyata dalam setiap dari kehidupan kami. Dan kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya apapun yang kami hadapi pada saat ini, kami tidak pernah lepas dari genggaman erat tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Lord, I love You Lord, I need You Lord. Lord, I love You the most. I love You Lord, I need You Lord. Katakan, Lord, I love You the most. I love You Lord. Kita membutuhkan Kau. I need You Lord. Lord, I love You the most. I love You Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. I need You Lord. Lord, I love You the most. I love You Lord. I need You Lord. Kaulah Lord, I love You the most. I love You Lord. I need You Lord. Lord, I love You the most. I love You Lord. I need You Lord. Lord, I love You the most. I love You Lord. I need You Lord. Satu-satunya Tuhan. Lord, I love You the most. Kami mengangkat tangan kami. I need You Lord. I need You Lord. Lord, I love You the most. I love You Lord. Segalanya I dalam hidup need You kami. Lord. Lord, I love You the most. I love You Lord. Katakan, I need You Lord. Segenap hati. Lord, I love You the most. Angkat tanganmu, katakan, I love You Lord. I need You Lord. Lord, I love You the most. Dengan segenap hati kami katakan, I love You Lord. I need You Lord. Lord, I love You the most. Tuhan, Kau adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku hidangan di depan lawanku. Amin Tuhan. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan selalu mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan, Lord, I love You Lord.
apapun yang kau hadapi pada saat ini, kami percaya tangan Tuhan menyertai. Tangan Tuhan melindungi kami daripada segala malapetaka. Kesakitan tidak akan menimpa kami. Kami percaya pada saat ini kami akan naik, tidak akan turun. Kami akan jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan pertaruhan kami. Kami boleh menerima mujizat sukacita dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu.
yakin Kau hadir di sini. Kami terima Ku kuasa, rasakan kami terima mujizat kuasa Tuhan. yang tak terbatas. Ada Engkau Allah yang tak terbatas, Kau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami, Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan, kami terima mujizat-Mu. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan kami terima terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sungguh kami mencintai-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami, hadirat-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Kami terima Yesus, Engkau Allah yang besar, kami kagum dan hormat akan Engkau. Yesus yang ku sembah, Yesus yang ku puja, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, bahkan waktu, sampai ke seluruh dunia, kami yakin Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Ajari kami lebih dewasa untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Mari saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman untuk dilakukan, agar firman yang dilakukan akan merestorasi setiap kehidupan kami, setiap karakter kami untuk menjadi berkualitas di mata Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya, bersama saya katakan amin. Shalom saudara, mari saudara katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema iman di dalam kita berkuasa supernatural. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini adalah sebuah tantangan tentang hidup dan mati.
Bagaimana seorang raja dengan seorang rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Dengan titah perintah dari raja untuk menyembah patung. Dan untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh raja. Dan setiap orang yang menolak, maka konsekuensinya adalah mati, saudara. Tetapi berbeda dengan ketiga anak muda ini. Dia mempunyai prinsip. Dia mempunyai dasar iman yang sejati, saudara. Bahwa dia tidak akan menyembah. Dia tidak akan menyembah dewa-dewa yang dari patung emas itu. Walaupun raja menyampaikan. Walaupun raja memerintahkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah, saudara, terjadi di dalam kehidupan pada zaman itu, saudara. Tidak ada seorang pun boleh menolak setiap perintah raja. Bagi setiap orang yang menolak perintah raja, dia akan mendapatkan konsekuensinya mati, saudara. Maka raja sangat marah, saudara. Tetapi saya tidak bicara tentang kemarahan rajanya dahulu. Saya bicara tentang imannya. Imannya dari Sadrak, Mesak, Abednego ini mempunyai iman yang kokoh, saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang sering kita baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Rasanya saudara, kalau saudara merenungkan ayat ini memang gak gampang, saudara. Tetapi biar hari ini saya mau mengajar kepada setiap saudara dengan cara yang sederhana. Dengan cara yang simple. Coba saudara perhatikan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa bicara tentang faith itu iman, saudara. Iman bahasa Inggrisnya faith, di dalam bahasa Inggrisnya faith itu iman. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya pistis. Pistis itu artinya jaminan atau keyakinan. Bisa diartikan kepercayaan dan kepastian sudah menerima dari Tuhan secara abstrak dalam alam roh yang didasari oleh firman Allah. Ingat, secara abstrak sudah menerima di alam roh. Tapi jangan lupa, yang didasari oleh firman. Bukan didasari oleh yang mantra-mantra yang lain, saudara. Tapi firman Allah yang berada di alam kitab, saudara. Bicara tentang substance, saudara. Bicara tentang substance of things hoped for, artinya pokok. Substance itu pokok, hakikat yang kita harapkan, saudara. Jadi iman itu adalah sebuah pokok yang kita harapkan, yang sudah kita terima secara abstrak dalam alam roh. Itu iman, saudara. Itu adalah iman yang bisa dijadikan bukti. Jadi kalau saudara punya iman percaya, dan iman yang saudara yakinkan, itu ada kepastian.
Dan kepastian saudara pasti menerima atau sudah saudara terima di alam roh yang didasari oleh kebenaran firman. Itu iman saudara. Saudara, saya masih teringat pada waktu saya belum mempunyai rumah saudara. Saya mempunyai keinginan dengan istri mempunyai sebuah rumah. Dan saya mulai belajar untuk mencipta yang sesuai dengan ajaran dari firman Allah, yaitu harus punya iman. Maka saya dengan istri saya membuat sebuah gambar rumah yang hanya sebuah gambar, dan gambar itu saya buat berapa kamar yang saya inginkan, berapa besar yang saya butuhkan rumah, berapa lebar kamar tidur saya, kamar mandi, dan lain-lain. Dan saya mulai membuat gambar dengan istri saya. Dan saya taruh di atas, saya tempelkan di pintu bersama istri saya. Setiap kali saya beriman, karena Tuhan mengatakan, Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan. Dan saya berdoa, saya pasti akan disediakan rumah yang saya gumulkan di gambar ini, saudara. Apakah saya sudah menerima? Belum, saudara. Tetapi saya punya keyakinan, saya punya kepastian bahwa saya akan menerima, saya akan mendapatkan rumah itu, dan rumah itu akan saya dapatkan, sekarang sudah saya dapatkan di alam roh. Yang didasarkan apa? Firman. Tuhan mengatakan, engkau diberi kuasa untuk mencipta. Setiap perkataanmu punya kuasa, yaitu kuasa mencipta. Saudara, itu iman. Dan saudara, apa yang terjadi? Di dalam waktu tidak lama, saudara, tidak lebih dari 1 tahun saya mendapatkan 2 kafling. Dan saya mulai bangun sesuai dengan apa yang digambar, saudara. Secara perhitungan manusia, secara keuangan saya pada waktu itu, saya nggak sanggup untuk bayar. Tetapi Tuhan mengatur step by step. Maka Tuhan mengatakan, don't look at the bigness of your need. Jangan melihat besarnya kebutuhanmu. Look at the bigness of your God. Lihatlah besarnya Allahmu. Saya melihat besarnya Allah. Dan dia membawa saya dan menuntun saya selangkah demi selangkah. Dan setiap langkah saya dengan iman percaya. 5 roti 2 ikan. Dan saya bisa memberi makan 5.000 orang. Saya bisa melakukan banyak hal. Tiba-tiba saudara, saya mendapatkan satu proyek. Tiba-tiba saya mendapatkan satu perusahaan. Tiba-tiba saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Saya membangun selangkah demi selangkah. Dan hari ini rumah itu sudah saya tempati lebih dari 25 tahun. Itu iman, saudara. Maka dari itu kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara mengatakan aku itu bukan siapa-siapa, aku tidak ada masa depan. Saya perlu sampaikan, kalau saudara mempunyai pikiran semacam itu, saudara tidak mengenal bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang kaya, Allah yang mempunyai kuasa, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan saudara. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara. Bagaimana menjadi seorang yang dikatakan, yang diberi nama Sadrak, Mesak, Abednego. Dilempar ke dalam dapur api. Apa rahasianya sampai mereka tidak mempan oleh api?
Mari kita simak untuk menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama, mengapa sampai Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam api? Karena ada tuduhan orang yang dengki, saudara. Ada tuduhan orang yang iri dengan dia. Hati-hati, saudara. Di dalam hidup ini banyak sekali kedengkian yang menjerat orang-orang Kristen. Maka dari itu, saudara, setiap orang Kristen harus menyangkal diri dan pikul salib, karena iri hati itu bisa membawa kepada pembunuhan. Pembunuhan yang pertama terjadi dimulai dari iri hati. Kain terhadap Habel. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap orang Kristen, setiap orang percaya, jauhkan diri saudara dari kedagingan, kedengkian. Kedengkian itu akan membawa kita masuk di dalam satu jerat yang diakhiri dengan pembunuhan. Pembunuhan bukan hanya secara fisik, tapi pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu lebih jahat, saudara, dari pembunuhan yang fisik. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 12. Saya baca, kita bersaut-sautan. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhan dirikan. Saudara, kalau kita sudah membaca tadi di dalam Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 12, itu ada beberapa kelompok orang yang dengki kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengatakan, "Hai Raja, ternyata ada orang yang diberi wilayah di Babel itu. Mereka melanggar perintahmu. Dan orang-orang ini adalah orang yang memprovokasi. Supaya apa? Supaya raja itu marah. Supaya raja itu melakukan kebodohan. Supaya raja itu membunuh anak Tuhan. Membunuh orang percaya. Supaya raja itu membunuh Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ini yang sudah disampaikan kepada orang yang dengki, saudara. Dia memprovokasi supaya raja marah. Padahal saudara, ketiga orang ini adalah orang yang dicintai Tuhan. Ketiga orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya perlu sampaikan kepada setiap saudara, hati-hati. Jangan suka memprovokasi. Jangan suka memprovokasi orang yang diurapi. Setiap orang yang diurapi, diprovokasi, saudara akan meraih kutuk. Raja tidak mengerti. Raja hanya mendengar. Dia tidak tahu bahwa
Orang ini adalah orang yang diurapi. Orang ini orang yang dicintai Tuhan. Orang ini orang yang taat. Orang ini mau berpuasa. Orang ini menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dia adalah hamba Tuhan yang mengabdi kepada Tuhan. Dia berani mati. Walaupun dia disuruh oleh raja untuk melakukan yang raja mau. Yang tidak sesuai dengan imannya. Saudara, orang yang memprovokasi ini, di akhirnya seluruh keluarganya kena kutuk. Seluruh keluarganya dibunuh habis. Dimasukkan ke dalam gua singa. Seluruh keluarga mengalami kematian. Hati-hati saudara. Kedengkian ini membuat seseorang memprovokasi untuk mengganggu orang yang diurapi. Tetapi saudara, orang yang diurapi tetap orang beriman. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau mencemarkan, tidak mau mencemarkan iman mereka untuk menyembah Allah patung buatan Nebukadnezar, saudara. Dia katakan tidak. Iman yang melekat kepada Tuhan. Imannya yang sudah matang, saudara. Imannya sudah punya fondasi. Imannya tidak pernah mati, saudara. Hidup. Iman yang hidup, iman yang tidak takut menghadapi setiap tantangan hidup. Berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini yang hidupnya melihat keadaan. Dia lebih percaya keadaan daripada apa yang dikatakan di dalam firman. Dan firman itu kalau diucapkan membangkitkan iman, dan iman itu yang berasal sudah ada di dalam hati kita, yang disediakan bagi saudara dan saya. Tinggal apa? Kita mengaktifasikan iman kita dengan percaya, untuk supaya percaya, libatkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk melakukan firman, maka iman kita akan bertumbuh. Seperti yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego. Maka dari itu dia katakan tidak. Sedikit pun ketakutan kepada raja tidak ada pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya kesepakatan. Mereka punya kesatuan. Saudara, hidup ini harus punya kesatuan. Tanpa punya kesatuan, saudara tidak bisa menarik hadirat Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bersepakat. Mereka tidak goyah, mereka tidak saling menuduh, mereka tidak saling menyalahkan, mereka tidak takut. Karena apa? Mereka mempunyai kesatuan. Kita bersyukur, saudara. Visi dari Bethany, united by God's love. Kita mempunyai kesatuan dengan kasih-Nya Tuhan. Sadrak merasakan, Mesak merasakan, Abednego merasakan cinta kasih Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sering melanggar firman Allah, sering mengecewakan orang karena dia tidak mengenal kasih dari Tuhan. Maka dari itu dia tidak bisa bersatu dengan satu dengan lain. Hanya menjadi hakim, hanya memprovokasi
Seperti yang ditulis di dalam Alkitab, ada kedengkian dari sekelompok orang mengatakan, memprovokasi raja supaya menghukum Abednego, menghukum Sadrak, menghukum Mesak. Saudara, ketiga orang ini lebih takut Allah daripada ancaman raja. Saudara perhatikan, banyak orang Kristen pada akhir zaman ini lebih takut manusia daripada Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak menghargai Tuhan. Saya kasih contoh, kalau kita beribadah, kita lebih takut, kita lebih sungkan dengan manusia daripada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita perlu cek, kita ambil cermin, kita periksa diri kita. Apakah kita adalah orang atau hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan hati yang setia. Dia melayani Tuhan dengan taat. Dia melayani Tuhan karena dia cinta Tuhan. Dia mendengarkan firman, dia fokus kepada firman. Waktu dia beribadah, dia fokus menyembah. Dia fokus berdoa. Dia mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan ganjaran, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, saya bukan hanya bicara tentang materi. Saudara akan menjadi kaya. Kaya di dalam kerohanian, saudara kaya dengan kasih, kaya dengan damai sejahtera, kaya dengan kemurahan hati, kaya dengan kelemah lembutan, kaya dalam segala aspek kehidupanmu untuk membuat kebaikan. Saudara, mari kita periksa diri kita. Apakah kita lebih takut Tuhan atau lebih takut dengan manusia? Saudara, berapa banyak dalam hidup kita sering mengalahkan ibadah itu hanya sebagai sekunder. Ibadah itu seolah-olah hanya pelengkap. Kalau saudara mau sukses, saudara mau berhasil, saudara lakukan. Hormati ibadah. Ibadah itu sakral. Ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah itu saudara, apa yang saudara ekspresikan, cinta kasih saudara kepada Tuhan, maka hadirat Allah akan hadir, akan merestorasi setiap kehidupan saudara. Sakit penyakit sembuh, ekonomimu akan dipulihkan, engkau akan menjadi orang yang berhikmat, engkau menjadi orang yang berintegritas, engkau akan menjadi orang yang mempunyai kemurahan hati. Yang kedua, saudara, apa rahasianya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempan oleh api, saudara? Karena iman mereka kepada kesanggupan Allah untuk menyelamatkan mereka dari api. Imannya percaya. Dia katakan, Allahku sanggup memulihkan, sanggup menyelamatkan, sanggup membuat aku selamat. Walaupun, saudara, ini iman, saudara. Kalau tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung emas. Ini iman, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal 3, 26 sampai 28. Kita baca begini, saudara. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu berkata. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri
raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Perhatikan saudara, di ayat yang ke-27, pada waktu raja membuktikan, dia suruh Sadrak, Abednego keluar dari perapian. Dibuktikan oleh wakil raja, dibuktikan oleh penguasa, dibuktikan oleh para bupati. Bukan satu bupati, para bupati, banyak menteri, para raja datang kumpul menyaksikan. Dan mereka melihat apakah tubuh dari Abednego, apakah tubuh dari Mesak, apa tubuh dari Sadrak terbakar. Alkitab mencatat tidak ada satupun kulit rambut yang terbakar. Artinya tubuh Sadrak, Abednego dan Mesak ini tidak mempan oleh api. Artinya fireproof, anti api. Rambutnya nggak kebakar. Jubah mereka tidak terbakar. Bahkan saudara, bau kebakaran pun tidak ada. Dan di sini saudara klimaknya. Ini adalah membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang maha dahsyat. Dan Nebukadnezar membuktikan bahwa tidak ada Allah di bumi ini selain Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Raja Nebukadnezar mengatakan, Allah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan yang melanggar titah raja. Artinya raja sadar, raja mengerti, rajanya artinya bertobat bahwa apa yang dikatakan oleh raja itu semuanya rubuh. Semuanya tidak berlaku bagi Allah yang kita sembah. Bagi Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka dari itu mereka mengatakan, mereka itu betul-betul mempunyai iman yang teguh. Mereka berani mati karena iman, percaya kepada Kristus. Saudara, makin kita takut, makin kita akan dikejar oleh ketakutan. Tetapi raja mengatakan demikian. Ia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang tidak sadar di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kerap kali iman kita bergeser. Memang kita tidak memuja patung. Memang kita tidak memuja patung emas. Kita tidak memuja berhala-berhala. Tetapi saudara, hari-hari ini kita sering terjerat oleh berhala.
Kita terjerat oleh gadget, kita terjerat oleh HP, kita terjerat oleh WA, Instagram. Kita lebih mementingkan ini daripada Tuhan. Saudara, saya perlu sampaikan. Saya bukan anti gadget, saudara. Kita perlu gadget. Tapi kita harus menguasai gadget, bukan gadget yang menguasai kita. Berapa banyak orang Kristen yang sekarang jatuh karena gadget. Jatuh karena HP. Di Facebook. Saudara, gadget ini seperti pisau, saudara. Pisau itu kalau kita gunakan dengan benar, kita bisa menguasai pisau itu akan berguna. Tetapi kalau pisau itu kita tidak bisa menguasai pisau itu, dan kita main-main dengan pisau itu bisa melukai kita. Demikian juga gadget. Kalau saudara masuk di dalam jeratnya gadget, saudara mulai dikuasai oleh gadget, saudara mulai mempunyai kecanduan dengan gadget melalui game online, judi online, beli chip, dan lain-lain. Saudara sudah masuk di dalam era yang dialami 6.000 tahun yang lalu. Saudara sedang menyembah berhala. Saudara sedang ditaklukkan oleh berhala. Maka dari itu, untuk menghadapi masalah gadget ini, untuk menghadapi cobaan-cobaan berhala, saudara perlu disertai Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengandalkan Tuhan sampai dia disertai Tuhan. Mari saudara perhatikan bagaimana seorang Sadrak, Mesak, Abednego, dia begitu yakin, imannya bertumbuh. Karena dia melibatkan Tuhan dalam hidup dia. Maka dari itu saudara, mereka bisa melawan api itu karena mereka disertai Tuhan. Saudara, tidak mudah ngomong aku mau disertai Tuhan. Saudara, orang yang mau disertai Tuhan adalah orang yang harus berani bayar harga. Imannya harus teruji dan melibatkan Tuhan, ngundang Yesus masuk dalam hidup saudara. Dan waktu saudara menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan hidup, saudara harus berani melangkah dan mengundang Yesus untuk menyertai saudara melalui doa puasa, melalui doa dengan sungguh-sungguh, melalui pujian dan penyembahan. Maka saudara wajib melakukan kebenaran firman, maka saudara akan disertai Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu tentang ancaman, saudara. Saudara, kita tidak bisa bebas dari ancaman. Ancaman itu terjadi terhadap orang percaya, selalu ada. Saudara dan saya tidak bisa bebas dari ancaman. Saudara dan saya tidak bisa bebas dari masalah. Kapan saja, di mana saja. Tetapi saya perlu sampaikan, jika saudara
melibatkan hidup saudara dengan Tuhan, dan saudara melakukan setiap kebenaran firman, dan saudara mengundang Roh Allah menyertai saudara, setiap ancaman saudara akan dapat terobosan. Mengapa saya katakan? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semua ditambah-tambahkan. Bicara tentang mencari kerajaan Allah itu bicara tentang kita harus mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan kebenaran firman. Setiap hari kita perlu membaca firman, melakukan firman, berdoa, berpuasa, introspeksi diri. Maka saudara, setiap saudara melakukan kebenaran ini, pada waktu saudara introspeksi, itu yang dikatakan Tuhan akan buka kelemahan, buka kekurangan saudara. Kenapa? Tuhan pada waktu saudara dibuka kelemahan saudara, maka saudara mengerti saudara adalah hidup di dalam kelemahan. Mungkin saudara tertegur, saudara mempunyai keegoan. Mungkin saudara tertegur, saudara terlalu otoriter di dalam rumah tangga. Mungkin saudara tertegur, saudara tidak punya kasih. Mungkin saudara tertegur, saudara menjadi orang yang ego. Saudara tidak mengerti kesulitan orang. Saudara hanya memikirkan diri saudara sendiri. Mungkin saudara tidak menghargai orang. Mungkin saudara tidak menghormati orang tuamu. Mungkin saudara selalu merasa saudara yang paling benar. Di saat-saat itu saudara introspeksi. Pada waktu saudara mengaku segala kelemahan saudara, itu tandanya saudara melakukan yang Tuhan mau. Yaitu sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jangan mengatakan saudara sebagai seorang Kristen yang sejati, kalau saudara belum bisa melakukan kebenaran firman. Jangan mengatakan saudara Kristen tapi saudara tidak punya kasih. Jangan mengatakan saudara ini Kristen tapi saudara hanya bisa menghakimi orang. Jangan mengatakan saudara Kristen tapi saudara tidak menghormati orang tua. Jangan mengatakan saudara orang Kristen tapi saudara hanya bisa menghakimi orang lain. Maka dari itu saya katakan, Sadrak, Mesak, Abednego nggak lepas dari puasa, nggak lepas dari doa, nggak lepas dari bergaul dengan Tuhan, libatkan hidupnya dengan Tuhan. Saya perlu sampaikan, saudara mau sukses, supaya iman saudara bertumbuh, libatkan Tuhan. Tuhan tidak minta iman besar, sebiji sesawi, tapi sulit tanpa Tuhan. Ajak Tuhan masuk dalam hidup saudara. Saudara, ancaman-ancaman kebanyakan, ancaman iman itu tidak berlaku kepada orang miskin. Ancaman tidak ada pada orang miskin secara iman. Saudara, kebanyakan orang kaya itu lebih takut mati daripada orang miskin. Ini Alkitab yang mengatakan. Maka dari itu Tuhan itu maha adil. Banyak orang miskin mengatakan, aku ini susah. Dia tidak tahu banyak orang kaya yang susah takut mati. Mungkin saudara susah, mungkin makanan saudara kurang. Tapi sehat. Mungkin orang kaya itu berlimpah-limpah kayanya. Dan bisa makan makanan yang enak-enak.
tapi kolesterol tidak sehat. Ucapkan syukur. Sadrak, Mesak, Abednego, dia makan sayur-sayuran, saudara. Dia atur hidupnya benar-benar. Dia tidak mau makan yang najis. Dia tidak mau ikut cara-cara duniawi. Saudara, saya maaf, bukan saya melarang saudara makan daging, tidak. Tapi kita lihat bagaimana seorang dia mau membayar harga dan dia mau hidup di dalam bisa manunggal dengan Tuhan. Dia mengambil keputusan dan keputusan itu yang menyentuh hati Tuhan. Seperti perwira. Dia mendengar ada Yesus. Perwira Kapernaum ini dia dengar Yesus bisa menyembuhkan. Lantas dia mendatangi Yesus. Dia mengatakan, aku ada seorang pembantu. Budak. Dia sakit. Sakit berat. Bisakah engkau menyembuhkan dia? Yesus respon. Yesus katakan, saya sekarang datang ke rumahmu. Enggak perlu. Cukup sepatah kata saja. Kalau engkau bisa mengatakan sepatah kata sembuh, saya percaya. Pembantu budak saya itu sembuh. Saudara, ini iman saudara. Walaupun dia belum Kristen saudara. Imannya kepada Kristus, imannya kepada firman, imannya kepada firman yang diucapkan oleh Kristus, maka imannya menyembuhkan budak itu. Kenapa? Hati Yesus tersentuh. Sebagai orang Kristen harus bisa menyentuh hati Kristus. Saya percaya saudara. Hari ini saudara sudah mendengarkan kebenaran firman. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama saudara. Mengapa sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam dapur api? Karena ada sekelompok orang yang mempunyai kedengkian, dia iri, dia memprovokasi raja supaya raja membunuh ketiga orang ini. Tanpa mereka sadari bahwa ketiga orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang disayang oleh Tuhan. Orang yang taat kepada setiap kebenaran firman. Orang yang selalu setia kepada Tuhan. Provokator ini tidak tahu. Dia hanya mempunyai kedengkian dan dia menyampaikan kepada raja bahwa dia memutar balikan. Seolah-olah bahwa Mesak atau Sadrak, Mesak, Abednego ini memberontak. Padahal mereka ini dia percaya dengan Allah yang dia sembah. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sadar. Kedengkian ini jahat. Kedengkian bisa menghasilkan pembunuhan. Pembunuhan karakter. Kedengkian ini, iri hati ini bisa memprovokasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Maka raja diprovokasi tanpa dia sadari. Apa yang dia tabur oleh provokator ini, dia menuai kutuk saudara. Mari saudara kita buktikan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 24 dikatakan, raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel.
Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anaknya, istrinya mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Saudara, tragis. Hati-hati. Jangan suka menghakimi. Jangan menjadi provokator. Seolah-olah kamu hebat. Seolah-olah kamu adalah menjadi pahlawan. Pahlawan yang kesiangan. Pahlawan yang gak rohani. Pahlawan yang gak kenal kebenaran firman. Apa rahasia Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mempan api? Karena iman mereka kepada kesanggupan Allah untuk menyelamatkan mereka dari api. Saudara, dibutuhkan iman. Bagaimana iman itu bisa ada di dalam hidup kita? Iman itu sudah ada di dalam hidup kita, tinggal kita aktifasikan. Libatkan Tuhan, masuk dalam hidup kita, undang Tuhan melalui doa dan firman saudara lakukan. Dan waktu saudara melakukan dengan iman, dan iman itulah yang menyelamatkan saudara. Kerap kali kita mendengar ancaman-ancaman. Kalahkan setiap ancaman dengan kata-kata iman. Penyakitmu tidak akan sembuh. Katakan sama dirimu sendiri. Hai pikiranku, engkau keluar. Bapakku di surga namanya Yesus. Dia sudah patahkan segala sakit penyakit di atas kayu salib. Aku sudah ditebus dosaku oleh darahnya yang suci. Kamu tidak mungkin bisa bangkit lagi dari kebangkrutan. Hai pikiranku, keluar. Pikiran yang negatif keluar. Firman Tuhan mengatakan, masa depanku cerah. Aku percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan. Dia akan menyediakan hikmat. Dia akan memberikan hikmat. Dan dia akan memberikan aku terobosan. Setiap doa, setiap langkah imanku pasti ada jalan keluar. Itulah yang dikatakan iman. Kepada kesanggupan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Kita tahu kesanggupan Allah menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Menyelamatkan kita dari rumah tangga yang hancur. Karena apa? Kita percaya bahwa iman harus diaktifasikan. Iman yang sudah ada di dalam hati kita harus diaktifasikan dengan firman yang diucapkan supaya bangkit iman kita dan kita lakukan, dan saya percaya ada mujizat yang terjadi. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Jangan takut dengan ancaman. Ancaman terhadap orang percaya ada di mana saja, kapan saja. Tapi saya perlu sampaikan, setiap ancaman itu ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Jika saudara mengandalkan kebenaran firman, jika saudara menaklukkan ancaman dengan firman Allah, dan jika saudara hidup di dalam kebenaran yaitu melakukan setiap langkah saudara dengan doa dan puasa, melakukan firman, saya percaya ketakutan, kekhawatiran itu akan sirna dan masa depanmu cerah dan penuh harapan. Mari kita berdoa.
Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Mungkin setiap saudara yang ada di rumah-rumah, hati saudara tersentuh oleh kebenaran firman. Saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara katakan, Tuhan itu aku. Aku sekarang mau berubah. Aku sekarang sudah melakukan banyak sekali kekurangan dalam hidupku. Aku masih punya kedengkian. Aku masih mau mendengar provokator-provokator. Aku masih mau dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan kejahatan. Atau sebaliknya aku juga jadi provokator. Aku mau bertobat. Aku tidak mau lagi untuk mempunyai kedengkian, untuk memprovokasi hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Supaya mereka mendapatkan kecelakaan. Karena aku punya kedengkian, aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mengaku segala kesalahanku. Mulai hari ini, saya mau berubah. Saya akan tanggalkan kedengkian. Saya tidak mau lagi menjadi provokator. Saya tidak mau lagi mempunyai kedengkian, kedagingan. Untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dengan memfitnah, menghakimi hamba Tuhan yang diurapi. Orang percaya yang diurapi. Teman-teman saya yang diurapi. Aku mau bertobat dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua Tuhan. Aku mengerti Tuhan. Bahwa iman sangat dibutuhkan. Dengan dasar mengerti atas kesanggupan Allah untuk menyelamatkan saya. Tinggal aku harus mengaktifasikan imanku. Dengan mengucapkan kata-kata iman. Untuk membangkitkan iman dan melakukan firman. Aku percaya aku akan selamat. Rumah tanggaku selamat. Ekonomiku selamat. Kesehatanku selamat. Yang ketiga Tuhan. Aku tidak takut lagi. Dengan ancaman-ancaman. Aku tidak akan lari dari ancaman. Aku hadapi ancaman dengan kuasa Tuhan. Melalui doa, melalui puasa, melalui firman yang aku lakukan. Aku berani berdiri di atas kebenaran. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak takut manusia. Dia lebih takut Tuhan daripada manusia. Hari ini saya mau bertobat. Sehari ini saya mau beribadah dengan benar. Karena saya takut akan Tuhan. Saya mau fokuskan pada waktu ibadah. Aku akan mendengarkan firman. Aku akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Aku akan menyembah Dia. Menyembah Allahku. Dengan hati yang suci dan murni. Aku mau mendengarkan firman dan aku akan merenungkan dan aku akan melakukan firman. Saya percaya imanku akan bangkit dan aku akan mendapatkan terobosan demi terobosan. Dan mujizat terjadi dalam hidupku. Bagi setiap saudara yang ingin menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat.
hati saudara tersentuh, itu tandanya Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Saudara terima Yesus itu gratis, tapi memperoleh keselamatan. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Hari itu, detik itu juga, saudara selamat. Mari setiap saudara yang mengangkat tangan, katakan, Tuhan, ini aku. Hari ini, aku akan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku percaya aku selamat. Setiap saudara yang sudah menerima Yesus, saudara boleh mencari gereja-gereja yang terdekat untuk supaya saudara dibaptis, supaya saudara dibimbing, dan saudara menjadi orang percaya. Dan saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah dibagikan. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu segala aspek dalam kehidupannya. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang dilakukan pelayanannya menjadi jawaban bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya lewat hamba-Mu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan, kami rindu memberikan yang terbaik. Dan kami memberikannya dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati.
berharga di mata Tuhan, di mata Kita percaya bahwa semua berharga di mata Tuhan. Kulit hitam, kulit putih, mata bulat, mata sipit, semua berharga bagi Tuhan. Haleluya.
Semua berharga di mata Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.